Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Ketiga kata ini terkadang diartikan sama ya, atau terkadang dianggap sinonim, meskipun ada letak-letak cakupan yang berbeda di dalamnya. Oke. Kata-kata tafsir, kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang kata asalnya adalah fassara yufassiru tafsiran, yang mengandung makna penjelasan, pengungkapan atau penyingkapan. Ya, ketika seorang menyingkap sesuatu itu namanya tafsir. Ya. Ada kata-kata yang seakar dengan kata-kata tafsir tadi, yakni at-tafsirah, yang berarti urin. Ya, urin itu adalah sesuatu yang dengannya seorang dokter dapat melakukan diagnosis terhadap penyakit. Ya, jika ingin melihat kandungan, sebut saja misalnya ada tidak kandungan narkoba dalam tubuh seseorang, maka yang digunakan adalah urinnya. Maka dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa seorang mufassir, seorang yang melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, akan berusaha menyingkap makna-makna yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Meskipun dalam penyingkapan maknanya tersebut ada aturan-aturan, ada dalil-dalil, ada landasan-landasan yang dapat membantu dalam penyingkapan makna Al-Quran itu sendiri. Kata tafsir hanya terulang satu kali dalam Al-Quran, berbeda dengan takwil nanti yang terulang sampai 16 kali dalam Al-Quran. Firman Allah, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Hanya satu kali ini saja kata-kata tafsir terulang di dalam Al-Quran. Secara terminologis, makna tafsir diartikan ada ragam definisi ya. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwa tafsir adalah menjelaskan kalamullah, yakni menjadi penjelas bagi lafaz-lafaz Al-Quran dan menunjukkan maksudnya. Contohnya begini, misal ada ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Apa makna al-kautsar itu? Maka kemudian ada riwayat bahwa kautsar adalah sebuah telaga, sebuah kolam, sebuah sungai yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad di surga. Nah, pembahasan semacam ini, penjelasan semacam ini yang disebut sebagai tafsir. Atau tafsir dapat diartikan mengungkap makna Al-Quran dan menjelaskan maksudnya. Misalnya kita baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara terjemah, ghairil maghdub adalah bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, siapa mereka? Maka kemudian muncul tafsir bahwa mereka adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, pengungkapan-pengungkapan semacam inilah yang disebut sebagai tafsir. Imam Az-Zarkashi menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran, menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan landasan dalil-dalil tertentu, itulah yang disebut sebagai tafsir. Imam Al-Maturidi menjelaskan bahwa maksud dari tafsir adalah penjelasan yang pasti dari maksud satu lafaz dengan persaksian bahwa Allah bermaksud demikian
dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur. Penjelasan Imam Al-Maturidi ini menjadi cukup jelas ya, bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah pengungkapan makna Al-Quran, penjelasan dari makna yang dikandung oleh Al-Quran itu, dan didukung oleh riwayat-riwayat yang kuat. Sementara itu kata-kata ta'wil berasal dari kata-kata ala ya'ulu atau aul, yang berarti kembali ke asal atau arruju' ila masdarihil awal. Kembali ke asal, itulah kata-kata ta'wil. Makna ta'wil secara terminologis menjelaskan Al-Quran dan menerangkan maknanya. Ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan ini banyak digunakan oleh kalangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama di bawah abad ketiga Hijriyah, yang terkadang menyamakan pengertian dari tafsir tadi dengan takwil, ya, bahwa yang dimaksud dengan tafsir dan takwil ya sama, artinya menjelaskan Al-Quran dan menerangkan maknanya. Kemudian ada yang lebih memahaminya bahwa takwil adalah menjelaskan makna sesungguhnya yang dimaksud dari sebuah perkataan. Nah, ini banyak digunakan oleh ulama-ulama kholaf seperti definisi ketiga, memalingkan makna dari makna aslinya kepada makna yang lebih kuat. Contohnya begini, ada ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbik, atau yadullah fawqa aydihim. Ini yang lebih mudah ya. Yadullah fawqa aydihim. Secara letterlek, yadullah dimaknai tangan Allah. Sementara pada ayat lain dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kalau Allah diartikan memiliki tangan, maka akan sama dengan makhluk. Dan ini tentu sifat yang mustahil bagi Allah. Maka dipalingkan maknanya dari tangan Allah menjadi kekuasaan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah jauh berada di atas kekuasaan mereka. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang disebut sebagai takwil, yakni memalingkan makna kepada makna asli atau makna awal yang memang dituju oleh lafaz tersebut. Imam At-Tabari membagi tingkatan takwil. Perlu kita pahami bahwa Imam At-Tabari ini adalah tokoh ulama salaf yang bahkan dalam kitab tafsirnya menggunakan kata-kata takwil sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Kitab tafsirnya adalah Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Beliau membagi tingkatan takwil tersebut kepada 3 tingkatan. Yang pertama, takwil yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa ditakwilkan karena hanya Allah yang mengetahui maksud takwilnya. Kemudian ada takwil yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad melalui penjelasan dari Allah. Hal ini misalnya berkaitan dengan ayat-ayat faraid, apa yang dikehendaki oleh nas, oleh teks dijelaskan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan penjelasan tersebut. Untuk tingkatan kedua ini tidak boleh dilakukan penakwilan yang lain, harus sesuai dengan penakwilan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Sementara yang ketiga adalah takwil yang dapat diketahui oleh orang yang memiliki otoritas keilmuan. Selanjutnya, kalau begitu, apa sih perbedaan tafsir dan takwil? Maka kita lihat, kalau menggunakan definisi takwil menurut ulama salaf, ya sebenarnya sama, sinonim antara tafsir dengan takwil. Tetapi kalau ingin dibedakan, tafsir itu bersifat lebih umum. Ya, artinya tafsir dapat mencakup seluruh ayat, dapat juga mencakup kitab-kitab suci yang lain, ya. Penafsiran terhadap berbagai macam hal, tidak hanya terhadap Al-Quran saja. Sementara takwil lebih khusus. Artinya takwil hanya dapat diterapkan pada beberapa ayat yang memang memiliki makna-makna batin, memang memiliki makna awal yang dikehendaki dan itu lebih kuat.
Takwil lebih kepada pengungkapan makna batin terhadap ayat, sementara tafsir merupakan penjelasan ayat yang bersumber dari khabar dan dalil yang tegas. Contoh misalnya nanti kalau Anda temukan dalam kitab-kitab tafsir Isyari, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Tuhannya ke Bukit Tursina, di situ dikatakan fakhla na'laik, lepaskanlah kedua sandalmu. Kalau kita kaji secara tafsir ya yang dimaksud dengan sandal di situ adalah alas kaki. Sementara kalau kita gunakan takwil maka bisa saja yang dimaksud dengan lepaskanlah alas kakimu di situ menunjukkan pada lepaskanlah kotoran yang melekat di hati atau lepaskanlah keegoisan tersebut. Atau contoh lainnya misalnya ada ayat yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya kalau mau ditafsir misalnya contohnya Allah bagaimana Allah menghidupkan ayam dari telur. Ya telur kita ketahui bukan benda yang bergerak nyata meskipun secara embriologis dia bergerak ya, dia hidup. Tetapi kan baru dapat hidup setelah beberapa hari. Atau misalnya menghidupkan manusia dari sperma yang itu bukan benda yang hidup. Kemudian setelah terjadi pembuahan dan seterusnya barulah kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Nah ini adalah contoh penafsiran. Lalu takwil bagaimana? Dapat diartikan misalnya yukhrijul hayya minal mayyit adalah memisahkan orang-orang beriman dari orang-orang yang kafir atau memisahkan mengeluarkan orang alim dari orang yang bodoh. Nah, demikian beberapa hal artinya kalau melakukan penafsiran lebih kepada penjelasan leksikon, penjelasan makna dari ayat, penjelasan arti dari sebuah lafaz yang masih samar kemudian disingkapkan dijelaskan lebih jauh tetapi masih terikat dengan maknanya tadi. Seumpama lafaz al-kautsar dijelaskan dengan apa itu al-kautsar atau wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan kekuatan. Apa itu kekuatan dijelaskan oleh Nabi ar-ramyu yakni kemampuan memanah dan lain-lain. Tetapi kalau pemaknaan takwil ini pemaknaan lebih kepada pemaknaan batin kepada pemaknaan esoterik. Kemudian ada satu istilah lagi yakni terjemah atau terjemah. Kata-kata terjemah memiliki makna menyalin atau memindahkan sesuatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Atau mengalihkan serta memindahkan suatu pembicaraan dari bahasa ke bahasa yang lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Artinya kalau ada teks berbahasa Arab kemudian kita terjemahkan itu sudah dimaknakan terjemah. Baik itu terjemahnya ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, ke bahasa Melayu, atau ke bahasa Urdu dan lain-lain. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terjemah juga dapat diartikan menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Terjemah sendiri memiliki dua jenis. Ada terjemah lafziyah, ada pula terjemah tafsiriyah. Terjemah lafziyah adalah memindahkan pengertian dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tetap memelihara struktur kalimatnya. Misal kalau dalam bahasa Arab dikatakan ja'a Muhammadun, maka diterjemahkan dapat berupa persis susunannya ja'a telah datang Muhammad, ya, telah datang Muhammad. Meskipun dalam bahasa Indonesia kata-kata ini agak tidak terlalu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena kita memiliki kaidah bahasa tersendiri. Nah, ketika dilakukan terjemah lafziyah nanti ada dua bagian, bil mithal dan ghairil mithal. Maka yang dilakukan adalah menerjemahkan bahasa tadi dengan tetap menjaga susunan kalimatnya. Sementara kalau terjemah tafsiriyah memindahkan pengertian dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa memperhatikan aspek struktur kalimat. Kalau dan ini nanti yang akan banyak kita temukan dalam terjemahan-terjemahan ya. Lalu beda tafsir dengan terjemah. Kalau tafsir
dia penjelasan satu kalimat kepada kalimat yang lain bisa jadi masih dalam bahasa yang sama. Misalnya tafsir At-Tabari dan lain-lain, tafsir Al-Qurtubi itu menjelaskan satu kalimat berbahasa Arab juga dijelaskan dengan bahasa Arab. Sementara terjemah tafsiriyah itu menjelaskan makna suatu kalimat, suatu ayat dengan menggunakan bahasa yang lain. Ya, ini sebagian besar perbedaannya. Jadi kalau kita temukan tafsir-tafsir berbahasa Indonesia, lebih tepatnya itu adalah terjemah tafsiriyah. Sementara tafsir-tafsir berbahasa Arab ya itu yang disebut sebagai tafsir. Dan catatan lagi bahwa yang dimaksud dengan tafsir tidak hanya terbatas 30 juz. Bisa jadi ada seorang menafsirkan satu surah saja atau satu juz saja. Selama metode yang digunakan adalah metode penafsiran, maka itu juga sudah dapat disebut sebagai tafsir. Demikian pembahasan singkat tentang tafsir, terjemah dan takwil. Semoga dapat kita pahami, dan selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mengulas lebih jauh tentang penerjemahan dan juga penafsiran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.